warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar ke belakang dulu. Kalau akan menjawab, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia banyak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Summa wa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Yang menghormati pengurus Masjid Al-Furqan Lubu Aluang, yang kita hormati dan yang kita muliakan, untuk kepala desa dusunnya Korong, Kampung Ladang, Kilata di Pasar, Kampung Ladang Kilata di Pasar. Kemudian yang memuliakan ini mama alim ulama, jadi pandai labai pegawai yang dimuliakan Allah. Kemudian yang hormati pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, tunduk kandung, yang insya Allah akan memberikan rahmat dalam masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama kali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan pengajian. Kata Rasulullah, siapa yang mendengarkan pengajian walaupun sesaat, lebih besar pahalanya dari salat sunat 100 rakaat. Saban tayo pada mengaji nyo Bapak Ibu, tapi jangan meliwat ini gua kan santiang nyawa. Ada mau ceramah dan lain, ambil baca ceramahnya ceramah rakaat. Itu kurang pahala itu. Sesaat kita hanya mendengarkan ceramah, tapi kita hayati, kita dengarkan dan kita amalkan, lebih pahalanya daripada salat sunat 100 rakaat. Pada apa Ibu? Bagaimana itu? Benar yang langsung tadi rakaat dua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai dan memberi kita rahmat. Amin ya rabbal alamin.
Selawat dan salam kehadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita nanti diberikan syafaat di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu tanya-tanya sekali kalau suntai sekolah. Suntai mana? Bahasa orangnya ustad. Nah, bukan jurusan bahasa Arab kuliah dulu. Nah. Kalau di Mudia ambo kampung ambo kalah bangku. Banyak lama. Kalau di kantor bapak namo. Namo Haji Safrizal SAG Tuanku Sidi Sati. Banyak kelana. Lahir di Padang Sago 1968. Pendidikan SD Sanawiyah MAN atau Pondok Pesantren MTI Batang Kampung Padang. Tamat di sini namun langsung kuliah ke IAIN jurusan Bahasa Arab tahun 92. Tapi yang Bapak Ibu juga lama kuliah 6 tahun. Kurang 4 tahun tamat awal 6 tahun tamat. Banyak ilmu itu. Tahun tamat 96 banyak ilmu nak. 6 tahun orang 4 tahun 8 tahun tamat awal. Tamat 96 97 mendaftar pegawai. Alhamdulillah. Tapi di kampung orang di Bengkulu. Selama mau kuliah Bapak Ibu, Pak Ramo tamat itu nak. Ambo dosen di Musajid. Di Padang namanya Mustajid Al-Adami Kota Panjang. Ambo tangke pegawai tahun 97, gaji 280. Jadi balik punyang mah. Ayo padiah dapat. Ambo jadi gaji di Padang tu gaji 1.500. Murid 300. Setiap minggu membawa balik setekor orang. Makan jadi orang. Mana lama ke kilo Pak Ibu. Jadi pegawai awak jadi garin. Masuk tu rancak jadi garin. Karena mau ingin menjadi pegawai, karena ikut amanat ulama. Masuk tu di Batang Kabuang sesudah Pak Profesor Dr. Lutfi Samad sudah kuliah lagi. Ambo memulai kuliah. Melapor ke Biang. Ambo kuliah Biang. Pak kuliah nak. Ambo menambah bahasa Arab. Ayolah syaratnya kie. Atau Biang tinggal di Musajid. Kalau tinggal di Musajid syaratnya dua. Yang pertama jangan minta gaji, yang kedua jangan gaduh anak gaji orang. Itu pasti itu. Siap dia. Ya. Ayo bertahan karena gaya di Padang anak minta gaji dia. Sahabat yang mau mendaftar pegawai di awalnya yang mantan nasi ko ama latamat ko kuliah yang mantan nasi anak gaji dan cak cerai. Atau kenal okey dia dari barat kan. Awak galok, gua lewat. Ampunya kini kecil aja mahlo. Bapak Ibu, ampu lalu di Bengkulu. Kadang dulu lagi. Rupanya iyo loh, dulu saya belum. Itu sejarah Bapak Ibu. Dalam arti bahwa kita hidup itu harus punya pilihan. Ingin sana mawa banyak ibadah. Ingin kayu mawa banyak karajo. Ingin kayu lalu euro. Orang belajar sejam sampai jago yang 10 bakal 2 hilai. Maka kayu itu tidak mungkin.
ingin kita bahagia di akhirat, banyak ibadah. Dia Bapak gini kok, nak tahu nak kini Bapak Ibu, kalau kampung petang, jadi kampung Prasago menjapi anak aja kata, ibu pulang beko, ibu pulang biko, di tengah di merah baru, ada tinggal, itu bus, bakar. Awak kenal mulai Ustaz, awak 50 tahun belum, ya kan Nabi itu 60 tahun. Itu kan teorinya. Yang meninggal itu ada yang muda, ada yang kanak-kanak, ada yang tua, ada yang sakit, apalagi situasi muda kini Bapak Ibu. Nah, petang galak-galaknya lagi meninggal yang besoknya. Yang dah besok itu petangnya, petangnya meninggal, ini galak-galak, itu besok tu dah. Itu yang masalah. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu sebagai perkenalan. Mudah-mudahan ambo tinggal di Cibadak Mentawai Bapak Ibu. Kalau dulu memang Rio Karajogo dia pun Bapak Ibu di Kemenak. Dulu ambo jo Pak Haji, Pak Jirman sama-sama kepala madrasah. Nyo di SMP, ambo kepala madrasah di Senamiah Prasago. Mampu perempuan, ada kena yang mulia, tak kena juga aku bisa buat ceramah tu, itu buku ceramah bisa, teman betapa sibuk itu, ceramah Bapak Ibu. Ambo di Kemenak Padang Pariaman, kantor di Kiambang sebagai Kasubag TU, kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Kalau di sekda itu, kalau di Pemda sekda memang. Dia gak sibuk, ambo itu kurang berceramah begini. Tapi dia teragak di pagi, ambo baik kesenang insyaAllah. Tadi pagi pulang tu telah maghrib tu. Kalau so mandi dan so kasihku. Tadi Bapak Ibu, kalau pengalaman ambo kini, dulu memang ambo sering berceramah. Masuk menjadi guru dan menjadi kepala madrasah. Telah pejabat pula payah Bapak Ibu. Awak lagi tugas karena tarwih. Akhirnya cara mampu ya kurang loh. Mampu lebih aktif ini di Pondok Tahfiz. Di Cibadak Mentawai yang punya Pondok Tahfiz, ambo sebagai ketuanya, dan di kampung ambo punya Pondok Tahfiz di Prasago. Lebih banyak ke ilmu Al-Quran. Bapak Ibu yang hormati, judul ceramah kita adalah untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha. Pak aku bersiap-siap mana Pak Ustaz? Karena kini Bapak Ibu, informasi yang ada di media sosial itu banyak yang simpang siur. Maksudnya dengan situasi kini untuk COVID sekali seminggu penilaiannya. Patang awak tahun di Batang itu zona awak merah semua tu. Sehingga dah sembahyang di kantor bupati. Tempat lain silakan. Ada awak kalau ingin kau sepakat lawan ibadah silakan. Cuma itu jago protokol kesehatan. Itu sini. Kau jangan dulu pemerintah melarang ikut kau jangan. Yang penting kita kalau ibadah kita, urusan kita dengan Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa sudah 2 tahun haji di dunia itu di luar Arab tidak dibolehkan.
tahun 2020, ini 2021. Kalau tahu enggak? Itu karena situasi itu COVID itu seluruh dunia. Bapak tangtu Ustaz, orang ada wajib di Makkah itu hanya untuk Arab Saudi atau orang lain yang tinggal di Arab Saudi. Atau lo dia masa katakan orang Malaysia aku bisa Ustaz. Tidak ada orang. Nah, dengan ini untuk haji kita tidak bisa melakukan. Tapi apakah salah awak? Tidak ada. Yang penting awak ada niat. Ada petang tu mau waktu mau ceramah untuk apa? Haji itu kan nanginya. Pak kalau Pak Ustaz, bila kapai aku itulah ada suratan Bapak Ibu. Lah niat itu Bapak Ibu untuk pai haji itulah ditulis pahala. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Baniat selalu. Tapi kalau baniat untuk yang jahil, alun dilakukan lain, alun lain. Yang penting yang diambil lebih jiwa yang untuk pendaftaran itu di Kemenang. Kalau tu anak mungkin kedua umrah lain, anda berap yang umrah sunat Bapak Ibu, yang haji wajib. Jadi Bapak Ibu, ambo haji dulu waktu 2005 balik, waktu keren jatuh, banyak meninggal mah. Ada informasi yang meninggal itu dia peti 2M, tak ada cekah ada. Informasi ini. Kemudian ambo terakhir pergi umrah tahun 2009 balik, 2010 habis umrah kan. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian Allah selalu menyuruh kita, selalu mengingatkan kita di mana posisi waktu ini. Apakah orang beriman awak, atau orang yang engkar awak, atau orang yang fasik awak, atau orang yang munafik. Rasul itu labara umwak ini, labara ibadah wak ini. Rasul-rasulnya Bapak Ibu mereka masuk surga wak mana ya? Mereka masuk surga dengan ibadah wak alhamdulillah orang masuk surga. Lain kusul nak. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, dengan ibadah awak yang sakit kuat, lain kira-kira masuk surga awak. Kalau jodoh tidak, sehari semalam itu 24 jam. Semayang 5 waktu, sehari semalam sekali semayang itu 5 menit, kali 5 berarti 25 menit. Tak cukup setengah jam dong. Asal kolo kan. Iyo juga kata Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi, seorang yang dakik dengan Allah. Akhirnya, ya Allah, kalau dengan ibadah ambo masuk surga, masukan ambo ke neraka. Tapi ya Allah, kalau engkau reda saya masuk surga, masukan ambo ke surga. Artinya bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak setimpal dengan surga. Yang kita harapkan adalah ridha Allah. Peluan ibadah tadi, tetapkan ibadah wa, baikkan silaturahim wa. Bapak Ibu yang hormati, Bapak Ibu mungkin tidak yakin ibadahku karena tidak nampak kajiwa. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sia yang sembahyang sesudah salat zuhur, salat ibu ambil petinan, mau kira nak.
Kuasa kau biar 1.000, maghrib 1.000 sampai subuh, mau ada, mau apa? Mau saja. Kalau nampak binti 1.000, tapi kalau hanya surga yang dijanjikan tidak nampak dewa, itu yakin lah. Itu yang namanya iman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yakin, baca caranya. Bapak Ibu, baca caranya Bapak Ibu yakin iyo akan dibalik Tuhan Allah, iyo kada dia seruko, iyo kada dia pahalo, baca yakin doa. Ibu lah, ibu dengar. Ada pena. Ibu lah semayang selama 30 tahun, lebih pasti pahalonya. Teman-teman kok, kalau Pak, kok menomikin anak, ambo Pak Ibu, ya ambo kan istilahnya, kalau ilmu ambo ada ilmu yang pendidikan umum. Ada galawat bangku. Waktu mau dibungkulu Bapak Ibu, ambo kan ketua BKDP, ketua Minang loh. Di kano gaji sekete, ambo ngajarin musajid di bungkulu tuh. Kano ndak ada kerajaan sudah ngajarai, ambo bila orang-orang kok KDP, Minang, tapi ambo satukan seluruhnya. Yang besoknya kalau Minang itu ketuanya orang Piaman lebihnya awak tak, kan kerajaan orang rumah di kampung awak seorang asinannya ambo uri seluruhnya. Kebetulan di Bengkulu itu Bapak Ibu orang Pokokak. Tak karena itu Pak kalau mempertakut orang. Ketua awak. Kalau orang Bengkulu itu Bapak Ibu, kalau awak nyoberang awak malam awak jadi saud. Tapi sanu di Palembang. Jadi coba ambo saja mengaji, mengajar anak Bapak Ibu. Ada anakku gak panempo. Cuma ayahnya gak ambo kecil anaknya. Bisua bahwa ayah awak kasih koyo datang ke musajiko mengecek jo Ustaz. Ya Ustaz, ini bola ayah habiswa. Kecil kamu. Pak Ustaz tak tahu Pak Ustaz Dembo. Dari Bengkulu sampai ke Bengkulu Selatan tahu orang Dembo senyo. Itu padi Dembo itu. Dia Pak dari Bengkulu cik ko dah, betul dah. Kota Bengkulu Selatan cik lagu betul dah. Tahu orangnya. Cuma dia banyak kecilnya ambo tapuk lagi aku Pak Ibu, pakai hak. Tambah betul. Ambo nak tahu mula, tak pakai mungkin mula, tak bangga kita kaji betul kaji kau. Sudah tu minta maaf Ustaz. Tapi dalam hatinya masih dongkol Pak Ibu. Untuk sadarnya adalah Kampo 2001 di Bengkulu, Kampo 2001 Pak Ibu. Di laut itu merah kata sebenarnya. Bumi ko pecah-pecah sebenarnya. Kita pula kameranya ada kecilnya Ustaz doa Ustaz. Adik, aku doa awak tu le. Awak tu kamera kok. Tapi awak dia pokoknya. Jadi apa awak mungkin kerana awak semangat ke apa kan itu Tuhan awak aja. Akhirnya salur kamu. Ada menawan-lawan. Itulah sebabnya orang yang ada di sini mengalir aman betul. Di Bapak Ibu. Sampai mau pindah ke Padang, ke Pariaman 2002 tak kenal lah Ibu. Ibu mau itu. Awak nak punya kepandaian dong. Tapi Allah biarkan. Akhirnya Bapak Ibu
sudah tu mau cari kawan seorang, bawa mencari guru yang padiah. Tiap malam belajar apa itu. Kadang-kadang buka piano karena petengku itu kadang orang yang buka piano belajar kawia-wia petengku. Tahu ya? Akhirnya tidak ketengku wajar yang punya kepandaian. Belajar ini, kamu kini menuntut yang pokoknya yang mau pelajari nampak hasilnya. Kalau itu akhirnya tuanku nak perlu tuanku belajar lain. Kamu tuanku mau bimbing. Aduh, yang penting beramallah tetap. Beko pasti ada yang nampak keistimewaan kataku. Aduh, usahakan setiap malam tu ibadah 3 jam. Tapi tetap jangan kalau jam 2 balik sampai jam 3 harus itu. Jadi insyaallah kerajuan rupanya lah ambil zikir sebulan. Ada orang balik. Kalau yang saya balik kasinta jam 6 tinggal semalam. Tahunya ulang balik. Ulang apa? Awal apa ya kan 3 jam semalam. Ambil ulang lihat sampai 6 bulan baru nampak bahwa ibadah itu Bapak Ibu kalau ditetapkan nyo pasti mempunyai keistimewaan jaleh. Contoh ini Bapak Ibu, saya yang ini yang rutin salat tahajud di malam, tidak tinggal-tinggal. Ada Bapak Ibu, indah, acok indah ya. Kalau dapat di malam itu Bapak Ibu tetapkan jamnya, tetap lama. Contohnya, waktu ini punya peda jam 2 mendaliangnya sampai jam 3 lalu. Tapi rutin. Dan Bapak Ibu di setiap salat tahajud itu dari sekian doa pilih yang paling panjang lah. Cik. Contohnya. Awak ingin kayu terus pengalaman. Sarannya sebelum bawa kayu jam berhenti. Ya dulu tuh ada petanggung lalu tahunnya ya, teguh. Lalu tahun beda kali apa duha teguh. Ndak kayu mana? Mungkin ketembo 2 tahun lebih sehari. Yuk pindah ke sehari itu. Hanya 2 tahun pastinya. Jadi ibadah itu Bapak Ibu, yang jaleh ibadah itu adalah tetapkan jamnya, tetapkan zikirnya, tetapkan doanya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kata Allah, Allah akan pasti mengabulkannya. Tapi belum, ya tahu dah, itu rahasia Tuhan. Bapak Ibu yang menghormati, itu yang kedua, bahwa dalam ibadah itu kita harus komitmen. Itu sembahyang 5 waktu sehari semalam saja kadang-kadang lumpang lah, doa 30 banyak. 30 doa kalau boleh baca lah. Sembahyang kadang lumpang lah. Coba salat itu qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasirun. Itu khusyuk sembahyang. Kadang-kadang kan Allahu Akbar, Rasulullah barka di pasar, di sawah, pengenal. Itu khusyuk sembahyang. Waktu yang 5 menit kok kita sempurnakan ingat kepada Allah.
kita rutinkan. Tidak Assalamualaikum baik deh. Itu lah berzikir keke. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Doa deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu selalu ingat kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Lewat dulu, Bapak. Azan ulang, lagi gemetar hati Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak sentiasa. Tapi Bapak Ibu, kalau ingin mencari orang yang beriman, salatlah waktu subuh. Itu payah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subuh orang kan, para orang yang di belakang imam kok. Itu orang istimewa. Kalau kita mencari orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dari pagi itu. Karena pagi itu memang payah Bapak Ibu, apalagi mulai kini di kampung Botu kini banyak bulu, selimut, batu, alai, mencret. Kalau dulu COVID memang ini tidak mulai. Kadang-kadang psikologi itu kan naik. Istilahnya varian baru. Jadi jamin awak. Kalau jamin bur bewa, taki iyo jamin iyo lo. Yang pokoknya jaga kesehatan. Makan dijago, ibadah dijago, zikir dijago. Kok iyo taki waktu serahkan perlahan. Di orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Menerangkan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah iman mereka. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan wako ada baru melamu ceramah ada dengan ceramah yang penting awak ada perubahan ulang. Kalau amor dulu Bapak Ibu kalau ceramah ke yo galak karena atipun rumah ko ceramah Ustaz yo padian. Apa dia nya? Galak banyak. Kalau ceramahnya galak padian tuh. Tapi enggak usah banyak-banyak awak mendengarkan tetapi diamalkan. Kalau awak mendengarkan pengajian, amalkan pengajian itu. Awak inilah menyuapil dan ceramah itu banyak dari begini. Apa yang kurang di HP itu? Berkahnya yang kurang. Kalau awak langsung mendengarkan di HP itu melihat beda. Kamu mengaji apa Ibu? Dulu mengaji kan ada ustaznya, ada buyanya. Mengaji wak. Kalau ada fikir zakah dulu, berkah itu. Sakit awak sedekahnya, tapi dengan keyakinan yang kuat Allah akan berkahkan dua. Itu orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang fasik itu beda dengan orang beriman Bapak Ibu. Orang fasik tahu Bapak, anak fasik tahu.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatum ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman, bagi mereka surga ma'wa dengan apa yang mereka ibadahkan, dengan apa yang mereka amalkan. Itu orang-orang yang beriman. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Bagi orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka. Mulai Islam Bapak Ibu, KTP Islam, KK Islam, nendak kok, mayang indah, oso indah ada, korban tidak semua. Islam, membagai orang lagi menang. Orang yang fasik, artinya orang yang fasik itu orang yang selalu perbuatannya jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian isi sebenarnya daripada hari raya Idul Adha adalah firman Allah, inna a'tayna kal kausar. Sesungguh sebenarnya kami berikan kepada manusia itu nikmat yang banyak. Iya Bapak Ibu, banyak nikmat Tuhan Dewana. Bantu raja alai kanteng lo, cantik lo. Kemudian seluruh makhluk Allah itu dengan manusia patuh kawan. Kok melawannya jauhi sikbu kawan apa ibu sekampung. Sikbu melawan kami jauhinya. Ibu. Seluruh makhluk Allah itu tunduk kepada manusia. Bahkan dengan malaikat pun tunduk kepada manusia. Karena manusia itu ada akal dan ada nafsu. Ini berjuang dulu. Bapak Ibu tadi kau sebelum kamu saji semayang indah. Kau semayang, kau cara malam pulang pikir dulu. Kalau ada semayang lalu rumah kadang atau pergi wiswa. Kan gangguan tu. Berjuang lalu parang lalu. Tapi dengan keimanan awak baik saja. Alhamdulillah. Latihan itu penting Bapak Ibu. Mungkin saja nanti lah mau kedua pas mayang. Aku mau balik pas mayang. Alif 72 lah. Kaki pinggang, kaki, baru turun terason. Mana kaki dengan terason saja? Ambil lo pas mayang. Itu harus diajar sewaktu kecil Bapak Ibu. Jadi inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kata Allah, aku berikan kepada manusia itu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Apa yang Allah tuntut? Salat dan berkorbanlah. Bapak Ibu, mereka sudah korban istiqomah. Alhamdulillah. Korban itu Bapak Ibu, ambo kekian tu
Kapado jamaah ambo yang ikut haji jambo, ambo berceramah. Yakin tak Bapak Ibu, alun bapak lihat Bapak Ibu dari Makkah lain pitih yang 36 juta itu lah lihat Pak. Iyo jangan besok pulang mah pitih itu ku 36 juta mah pitih itu kembali yang kita hutang do. Ambo yang lihat lagi no. Ibu di Makkah rezeki. Nah, ibu ada anak ibu sakit di rumah indah, itulah banyak harga Bapak Ibu. Ibu nak bangun lupa, ibu bangun berharga itu. Iya dah. Nulang tu Bapak Ibu nak itu tiga. Kesehatan tu Bapak Ibu sangat utama. Sebelum berceramah itu, Bapak Ibu 20 hari pertama sakit. Nah, tentu sakit yang mau. Sakit ya. Tapi bukan tuturin. Jadi 3 hari yang lampau itu mau panggil dinas kesehatan kekentuan vaksin. Sesudah vaksin itu alhamdulillah Allah memberikan kesehatan. Jadi informasi-informasi yang di media massa itu, media sosial itu kadang-kadang tidak teruji kebenarannya. Itu apa yang menentukan diri? Bukan orang pun tidak, orang kesehatan pun tidak, orang kena, kamu tidak ada kepentingan itu. Semua ambo yang merasukan. Saya sudah mau kajian, pagi pengajian, tunggu ceramah di Al-Qur'an dia, insyaAllah sakit masa itu. Alhamdulillah, itu mungkin keistimewaan doa bersama. Bisa ambo berceramah di situ, itu adalah karunia yang paling besar. Kalau banyaknya binti Bapak Ibu tidak ngamu makan, banyak pantangnya, foto wase tidak bisa. Asal nanti banyak binti kini ko di Bali atau Innova cie, di Bali Pajero cie, Fortuner cie. Sudah tu masuk rumah sakit awak dia tanya rumah sakit. Dia Pak Ibu mau tanya. Mau nak? Bekolah di rumah sakit, dalam rumah sakit akan awak. Aku mentang bilang foto Jawa tu. Ibu, dia semua awak yang membeli uang, Pajero beti uang membeli uang, Fortuner beti uang membeli uang, Innova beti uang membeli. Berengga awak di rumah sakit. Dia mau mentang pulang saya, mau nak? Ya mau nak, sudah dah yang tak. Padahal beti awak. Itu kesehatan itu sangat penting Bapak Ibu. Masa awak sehat kau banyaklah ibadah. Masa awak sehat kau banyaklah bersedekah. Masa awak sehat kau banyaklah berwakaf. Wakaf kau yang kurang jawab Bapak Ibu. Di wakaf kau maksudnya kalau dulu musajid kau kan wakaf sudah ada. Tapi harus punya surat menyurat. Kalau wakaf tunai piti contoh ada wakaf piti saem. Saya kurang mana? Hah? Menurut itu berapa pengetahuan? Oh 9 kan? Ada piti saem itu boleh diwakafkan berjangka boleh. Contohnya awak punya saem diwakafkan selama setahun, diajarkan ke nazir wakaf. Silakan untuk keuntungan dari saem itu silakan membantu yang miskin, silakan membantu yang berpendidikan, silakan. Itu sangat membantu Bapak Ibu bagi saudara kita yang kurang mampu. Kalau berzakat Bapak Ibu itulah bagi orang kekayuannya. Enak.
Tapi kalau wakaf itu boleh 1.000, boleh 1 juta, tapi digunakan untuk kemaslahatan umat. Anggota kenal yang bawa anak yang kuliah di Mesir itu seketik maunya biayai. Inilah semester 8 sampai tahun kuliah di Mesir. Itu yang banyak membantu di Mesir itu adalah wakaf. Anak-anak yang sekolah mulai dari TK sampai ke S3 itu dibantu oleh pemerintahan dengan wakaf. Itu wakaf. Banyak loh biayanya anakku yang kuliah di Bandung daripada Mesir. Di Mesir itu mau mengirim PT hanya 1.500.000 sebulan. Kalau di Bandung 3 juta sebulan. Karena kosnya mahal, biaya kuliahnya mahal. Itu di negeri itu. Jadi iko ya Bapak Ibu, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Allah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, salat dan berkorbanlah. Alhamdulillah sudah 9 ekor. Kalau mau dikena setelah sampai 10 ekor. Tapi kalau itu tabungan kurban di seluruh PNS itu tiap bulan dipotong 2 tweet. Tidak pejabatnya lagi seluruh ke pejabat yang hadir. Ini enggak stafnya telah bisa yang kurban. Karena 200.000 per bulan kali 2 balik bulan, tinggal menambah hanya 100 lebih lagi. Itu alhamdulillah ini sudah terkumpul 10 korban. Dan kita juga alhamdulillah walaupun COVID alhamdulillah kita niatkan bahwa alun abdi piti yang 2 juta lagi 2,5 itulah balik di upaya itu. Tapi tidak nampak dah. Tapi Allah pasti membalasi apa yang kita berbuat baik. Allah pasti membalasinya dengan yang baik. Bapak Ibu yang menghormati, mungkin dalam kehidupan kita ya, yang penting itu adalah niat, Bapak Ibu. Niat waktu harus diperbaiki. Contohnya awak dari rumah kamu sajiko niatkan ibadah. Awak bagi fikih anak niatkan ibadah. Awak ke sembahyang pagi bersedekah dulu. Ada Bapak Ibu sebelum subuh. Tuh. Yang paling afdal sedekah itu adalah sebelum salat subuh. Itu rutinkan sedekah 10.000 atau 20.000 atau 1.000. Niatkan apa niat, insya Allah Allah terkabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua bisa hidup selalu rahmatan lil alamin, bahwa hidup kita itu rahmat bagi alam. Ada waktu bersyukur wa alhamdulillah. Jangan ada waktu panjang orang. Tidak di rahmatan lil alamin itu maksudnya hidup kita itu mempunyai arti dan bahwa kehidupan yang abadi adalah akhirat. Mudah-mudahan kita selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menghormati, itulah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sakit itu bisa kita amalkan, bisa kita hayati, dan semua apa yang kita lakukan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.